warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, mencari, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke kisah berikutnya di dalam kitab Qasasun Nabawi. Sebelumnya kita sudah membahas wanita atau seorang laki-laki yang memberikan minum seekor anjing. Yang di antara pembelajaran kita pada waktu itu adalah kalau orang memberikan minum anjing saja bisa diampuni dosa-dosanya, apalagi ngasih minum kepada orang. Kalau orang bisa memberikan makan kepada binatang saja dapat pahala, apalagi memberikan makan kepada manusia. Termasuk dulu juga sudah kita bahas tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucingnya itu cuma diikat, tidak dilepas dan tidak dikasih makan. Allah tidak ridho dan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau menyiksa kucing semacam itu masuk ke dalam neraka, apalagi mendolimi manusia yang lain. Baik, kita masuk di kisah berikutnya tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Nabi Ayub di dalam Al-Quran juga diceritakan. Kita mengambil kisahnya Nabi Ayub dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan kitab ini, Qasasun Nabawi. Kisah tentang Nabi Ayub itu banyak yang diceritakan dalam kisah Israiliyat. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kita paham kalau untuk kita mengambil kisah dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, kita mengambil yang sahih. Di sini kisahnya Nabi Ayub yang diuji oleh Allah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini disahihkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Di sini ada kata-kata wasohahahu Al-Bani. Baik, hadis ini berarti diriwayatkan oleh dari jalur A, jalur B, jalur D. Baik, kalau kita amati di dalam hadis ini, sakitnya Nabi Ayub itu
adalah thamaniyata asyarata sanatan. Jadi Nabi Ayub itu diuji oleh Allah sakit itu kurang lebih 18 tahun. Selama ini mungkin yang kita pahami berapa? 7 ya. Kalau di dalam riwayat ini itu berapa? Thamaniyah asyarah. Berarti 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayub itu diuji oleh Allah berupa sakit. Ditinggalkan, hartanya habis, semuanya habis. Kalau di dalam riwayat ini ada 2 orang sahabatnya yang selalu menjaga dia. Farafadahu al-qaribu wal ba'idu illa rajulaini min ikhwanihi. Saudara dekatnya, saudara jauhnya itu menjauhi Nabi Ayub. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau sama Nabi Ayub. Kurang lebih berapa tahun? 18 tahun. Illa rajulaini min ikhwanihi, kecuali 2 orang dari sahabatnya. Nabi Ayub itu punya sahabat 2 orang. Dia ini menemani Nabi Ayub baik pagi maupun sore hari. Dia ini termasuk kana min akhasi ikhwanihi. 2 orang ini termasuk teman khususnya Nabi Ayub alaihissalam. Menemani Nabi Ayub sore, petang, malam, siang. Ini 2 orang ini yang menemani. Ini namanya sahabat sejati. Sahabat sejati. Baik, suatu saat ada ucapan-ucapan diskusi antara 2 orang sahabatnya Nabi Ayub alaihissalam. Salah seorang daripada temannya Nabi Ayub itu bilang kepada temannya, ini dia bilang, ta'lamu wallahi laqad aznaba ayyubun damban ma'adnabahu ahadun minal alamin. Masya Allah, ini sahabat sejatinya sempat juga ngomong begitu. Kamu tahu kan, demi Allah, sungguh Nabi Ayub itu melakukan dosa yang dosa itu tidak pernah dilakukan oleh semua orang di dunia ini. Itu sahabatnya bisa ngomong begitu. Kita ini punya teman, kira-kira teman kita masih ada ndak yang memang betul-betul tulus? Ono ndak teman yang memang betul-betul tulus sejati atau enggak? Ini teman khususnya Nabiullah Ayub ngomong kepada temannya itu, demi Allah kamu ngerti Nabi Ayub itu buat dosa yang dosanya itu Masya Allah yang tidak pernah dilakukan oleh orang di dunia ini, ahadun minal alam. Maka sahabatnya yang kedua ngomong, wa madzaka, apa itu dosa, apa itu? Maka dia ngomong begini, mundu thamaniya asyarata sanatan lam yarhamhullah. Oh ini loh, sejak 18 tahun Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Ayub. Jadi sahabatnya ini punya mindset kalau yang namanya sakit itu berarti hubungannya dengan dosa. Itu selama 18 tahun Nabi Ayub itu sakit, ditinggalkan oleh keluarga dekatnya, ditinggalkan oleh keluarga jauhnya, hartanya habis. Dia mengatakan ya sakitnya gara-gara dosa. Nanti akan kita bahas apa betul orang yang sakit itu pasti melakukan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita kemudian sahabatnya ini yang diberitahu oleh sahabatnya yang ada ngomong kepada Nabi Ayub tentang apa yang diucapkan oleh tamannya tadi. Nabi Ayub tetap husnudzon. Singkat cerita nanti kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuhnya Nabi Ayub itu di sini. Fa'auhallahu ila Ayyub fi makanihi urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarabun.
Urkut birijlika itu kan kalau bahasa Jawanya kita itu ngedrukne. Ngedrukne sikil. Apa bahasane ngedrukne? Ngedrukne iki bahasa Jawane menghentakkan. Ya betul, menghentakkan ya. Ngedrukne iki apa bahasa Indonesia nih, Pak? Ya ngedrukne wis, pokoknya ngedrukne wis. Menghentakkan kaki. Maka urkut birijlika. Urkut birijlika, wis hentakkan kakimu. Hadza di sini. Maka nanti mughtasalun baridun wa syarabun. Maka air yang keluar dari arah kakinya yang dihentakkan oleh Nabiullah Ayub tadi itu dibuat mandi dan dibuat minum. Oh, gini ki aja jenengan tiru. Engko jenengan loro gedruk-gedrukne sikil. Gedruk-gedruk sikil kira-kira banyune sama metu apa ndak lek jenengan ini. Itu untuk Nabi Ayub, ini untuk Nabi Ayub. Yang gedruk-gedrukne sikil kemudian memang betul keluar air. Padang pasir kan itu, padang pasir dan sedemikian rupa. Sama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ibu Hajar lari ke Safa Marwa terus itu. Malah justru yang mendapatkan rezeki berupa air itu malah Ismail yang nggak kemana-mana. Yang keluar dari kakinya Nabi Ismail. Itu sudah menunjukkan ada orang yang usaha sedemikian rupa, sikil dadi rai dadi sikil ora oleh apa-apa kuwi akeh. Sementara ada yang tidak ngapa-ngapain rezekine teko dhewe iki ya ono. Tapi jenengan jangan menjadi orang yang kedua. Wis aku tak nang omah mangan turu kok rezeki lah teko dhewe. Ya keliru juga itu maksudnya sebenarnya. Betul Allah itu Ar-Razzaq, memang betul. Tapi bukan begitu cara memahaminya. Baik, singkat cerita akhirnya kan sembuh total dan lebih ganteng dari yang awal sampai istrinya itu pangling itu. Ya pangling, bahasanya pangling wis. Jadi sampai istrinya itu nggak kenal. Ini loh di sini ya. Fahuwa ahsanu makana falamma ra'athu qalat ayyubarikallahu fika hal ra'aita nabiyallahu hadza. Nyari jenenge Nabi Ayub padahal yang ditakoni itu adalah Nabi Ayub suaminya sendiri. Bewalik lebih ganteng dari yang awal. Jadi dia pas ketika fahuwa ahsanu makana, maka Nabi Ayub itu lebih bagus, lebih baik daripada asalnya, lebih ganteng Bapak-Ibu. Glowing. Ya. Falam mara'athu, ketika istrinya itu melihatnya Nabi Ayub, ayyubarikallahu fika. Ya, ini pertanyaannya orang perempuan kepada laki-laki yang masuk ke tempatnya tanpa izin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada engkau, kan begitu. Maksudnya itu nyindir, iki tutup omahku, tutup omahmu kok mlebu rene nyapa. Terus dia tanya, hal ra'aita nabiyallah hadza al-mubtala, apakah kamu melihat nabinya Allah yang diuji oleh Allah? Padahal si ditakoni itu adalah suaminya sendiri. Itu ganteng Nabi Ayub itu ganteng ya, ganteng dia bin Nabi Yusuf. Ganteng dia bin Nabi Yusuf. Baik, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang kisahnya Nabi Ayub ini? Ma yustafadu minal hadis. Ini nomor 1. Al-anbiya'u basyarun yajri alaihim ma yajra 'alal basyari. Para nabi dan rasul itu adalah basyarun, Pak. Basyarun itu manusia. Yajri alaihim ma yajra 'alal basyar. Yajri alaihim ma yajri 'alal basyar. Jadi karena memang nabi-nabi itu adalah manusia biasa, maka nabi-nabi ini pun juga akan mendapatkan sesuatu seperti yang menimpa manusia-manusia yang lain. Piye maksudnya? Kalau memang nabi itu sakit, ya itu sudah sunatullah. Setiap orang itu mesti sakit. Tidak mungkin yang namanya nabi itu kemudian seumur hidup tidak pernah sakit, tidak mungkin. Jadi nabi itu ya manusia biasa, dia akan mendapatkan apapun yang juga seperti manusia biasa yang lain.
Kan nanti begini Pak, kalau umpamanya nabi itu dari malaikat, masih akan muncul pertanyaan, yo mesti ae malaikat yo ora duwe dosa, kan ngene. Tapi karena memang nabi itu adalah manusia biasa, ketika didebat sama orang, nabi akan mengatakan saya juga manusia biasa, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Makanya orang-orang jahiliyah itu bertanya kepada Nabi Muhammad, nabi kok pergi ke pasar belanja itu nyapa? Lah memang manusia biasa. Nabi itu juga bisa sakit. Nabi itu juga bisa lapar, bisa haus. Nabi juga menikah. Itu Nabi. Bedanya cuman dia adalah seorang nabi dan rasul. Masih ingat dengan surat Al-Baqarah 155? Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155 itu menjadi sebuah kepastian bahwa kita itu nanti pasti akan diuji oleh Allah. Pasti akan diuji oleh Allah. Al-Baqarah 155 yang bunyinya itu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ini loh Pak. Nah, ini harus jenengan pahami betul. Walanabluwannakum itu rahasianya apa toh di situ? Di situ ada lam. Lamnya lam apa namanya Pak kalau dalam bahasa Arab? Di situ juga ada nun yang di tasdid. Itu kan menunjukkan sebuah takrir. Apa takrir itu? Sebuah bentuk penetapan. Sebuah bentuk penetapan yang dikuatkan dengan lam taukid dan dikuatkan dengan nun yang ditasdid. Walanabluwannakum. Itu berarti menunjukkan sebuah kepastian akan terjadi. Dan setiap orang yang dirinya adalah manusia ataupun makhluk pasti akan mengalami ini. Kalau boleh kita terjemahkan, dan sungguh pasti kami akan menimpakan kepada kalian semua bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu dari rasa takut. Setiap manusia termasuk nabi itu punya rasa takut enggak? Punya kekhawatiran, punya. Memang nabi itu juga manusia biasa. Abu Bakar As-Siddiq juga punya kekhawatiran. Makanya ingat dengan kalimat dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Loh itu. Walju' itu apa? Lapar. Setiap orang itu mesti ada diuji sama Allah dengan lapar Pak. Mesti itu. Wa naqsi minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Duitnya biasanya akeh, maru gak akeh. Nah itu termasuk sudah jadi sunatullah. Tidak mungkin jenengan duitnya akeh terus ora mungkin. Wal anfus, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu ya mati, ya sakit. Itu sudah jadi sunatullah. Setiap orang itu pasti mengalami sakit, itu udah pasti. Bos sakitnya berupa ringan atau sakitnya berupa yang berat. Watamarati, dan buah-buahan. Jadi ini menjadi sebuah bentuk kepastian wong iku mesti diuji oleh Allah. Jenengan kaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 214. Itu menunjukkan sebuah bentuk kepastian ya. 214. Nah, iki jenengan piye lek ngartikan begini nih. Am hasibatum an tadkhulu al-jannata, atau apakah kalian itu mengira kalian akan bisa masuk surga? Apa kalian itu mengira kalian itu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, dan belum datang kepada kalian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Masathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu
Ada 3 di situ, ba'sa, wa dharra, wa zulzilu. Ba'sa itu ya kesulitan, kesengsaraan, dharra itu kemelaratan, zulzilu itu digoncang ganjingno. Dari sini saja kita sudah paham toh Pak? Kesengsaraan, kemelaratan, kekurangan buah-buahan, sakit macam-macam itu memang sudah menjadi sunnatullah yang akan dialami oleh orang yang kepingin masuk surga. Kalau kepingin masuk surga ya diuji dulu. Lah kok penak mlebu surga ora ono ujiane. Itu kan amat jelas tuh di situ. Apakah kalian bisa masuk surga sebelum datang kepada kalian? Berarti itu hubungannya dengan surah Al-Ankabut ayat 2. Surah Al-Ankabut itu ayat 2 itu juga jelas. Coba amati lagi. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ya aneh toh kalau ada orang mengatakan saya beriman tapi tidak diuji oleh Allah itu. Wong sekolah katanya munggah kelas ujian dhisik kok. Ya, di sini diletaknya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannal ladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Ayat yang ketiga. Dan sungguh-sungguh kami uji orang-orang sebelum mereka supaya Allah itu benar-benar paham siapa yang imannya benar, siapa yang imannya abal-abal. Loh, Nabi itu ya manusia, dan kemudian ujian itu akan muncul. Semakin bagus imannya, ujiannya pun juga semakin berat. Nabi Ayub itu seorang nabi, walaupun dia manusia biasa, maka ujiannya pun juga berat. 18 tahun loh sakit. Sakitnya bukan sakit kaleng-kaleng. Iya, sakitnya bukan sakit kaleng-kaleng. Ya, berarti kalau kita itu ujiannya enteng-enteng berarti imannya ya enteng berarti ya. Iya, betul kan ya. Namanya bambu itu kalau semakin di atas juga anginnya semakin gede. Iman orang itu seperti itu. Maka sakit itu bagian dari ujian, dan setiap kita sunnatullah pasti mendapatkan ujian, musibah dari Allah. Itu yang kita sebut dengan al-ahkam al-qadariyah, hukum-hukum yang sifatnya takdir. Dulu sudah kita bahas lah takdir itu kayak apa, okay? Maka al-anbiya'u basyarun yajri alaihim ma yajri alal basyar fatusibuhumul amradu. Ya, fatusibuhum amrad itu apa berarti? Ya, maka menimpa kepada mereka itu sakit. Nabi Muhammad juga sakit kan? Sakit. Maka kalau jenengan itu diberi sakit oleh Allah, ya harus betul-betul memahami. Ya ini memang sudah sunatullah, dikei lara itu sunatullah. Sunatullah. Yang husnudzon saja sama Allah kalau dikasih sakit. Nanti kalau jenengan memang betul-betul sakit dan kemudian legowo dengan sakit itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Mana dalilnya ini? Dalilnya ini. Ini dalilnya ini. Jenengan mau apa enggak? Engko tak takoni jenengan. Lek jenengan kate mati itu kepingin lara dhisik apa sehat? Coba langsung poin nomor 2 ya. Jadi namanya nabi itu tadi apa? Manusia biasa, ya bisa sakit, ya bisa sedih, ya bisa susah. Tapi ingat, percayalah, sunnatullahnya musibah-musibah yang terdapat pada diri kita itu punya hikmah. Hikmahnya apa? Kita lihat di sini. La yazalu al bala'u bil mu'min. Selalu yang namanya balak musibah yang ada pada diri orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan fi jasadihi wa alihi, di tubuhnya, di keluarganya, di hartanya, maka apa? Hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma'alihi khati'atun,
sampai dia nanti ketemu Allah dan dia tidak punya dosa. Artinya apa Ibu Bapak? Musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah membersihkan dosa-dosa yang kita miliki dengan catatan ikhlas, legowo dengan musibah yang diberikan. Kalau memang kita itu mendapatkan musibah dari Allah, entah itu sakit atau apa, kalau kita legowo ikhlas menerima itu, dengan izin Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Makanya tadi saya bilang, lek kate mati itu enaknya loro dhisik apa ndak? Bu, Pak, makanya kalau jenengan menjenguk orang sakit itu sunahnya membaca apa? Bu, Bapak, kalau jenengan menjenguk orang sakit itu sunahnya ngomong apa toh? Ngomong apa? Oh, sabar. Nek sabar ngono tok, sing sabar ngono. Orang ngomong ini, oh winginane tanggaku lorong ini yo mati ngono ya. Biasanya lah ngomong ngono tambah meden-medeni deh. Kalau kita itu menjenguk orang yang sakit, di antara yang kita sebutkan itu kan mengatakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Iki lho dalile riwayat Bukhari. Idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Itu sunnahnya kita kalau menjenguk orang sakit. Apa sih maksudnya tahurun itu, Bu? Mensucikan. Jangan ngomong la ba'sa, ndak apa-apa. Tahurun itu berarti Gusti Allah itu lagi resik insya Allah dengan izin Allah. Itu menunjukkan bagi kita kalau mendapatkan musibah termasuk sakit, gitu, kita legowo sabar dengan sakit itu pada dasarnya Allah membersihkan dosa-dosa itu. Tapi lek jenengan gak ikhlas, lek gak legowo marono mati piye? Dikai loro gak ikhlas, dikai loro gak legowo mati. Iku suul khotimah atau husnul khotimah? Suul khotimah. Lah kok jenengan kok sing grundel ae? Dikai watuk grundel. Ngomong watuk gak waras-waras. Nyapa ngomong watuk gak waras-waras? Ya kita tetap berupaya ngombe obat neng dokter. Lek perkara nanti gak waras itu bukan urusannya jenengan. Walakinnallaha yaf'alu ma yasha. Dan tetapi Allah itu berkehendak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Wae waras ya waras. Kita cuma bisa berobat, berusaha mek ngono tok wis. Ojo grundel. Jenengan datang kepada orang ada sakit ya, bilang la ba'sa tahurun insyaallah. Termasuk jenengan nanti meletakkan tangan jenengan ke tempat orang yang sakit itu. Lanang karo lanang, ojo wedok. Lek lanang karo lanang, ojo wedok. Maru kemudian jenengan mengatakan apa? Adhibil ba'sa rabban nasi isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka. Sahih. Meletakkan tangan ini namanya disebut dengan istihbabu wad'il yadi 'alal marid wa ruqyatihi. Sunnah kita meletakkan tangan kita kepada orang yang sakit sambil mendoakan itu. Di antaranya kita ngomong apa tadi? La ba'sa tahurun insya. Jadi kan juga ngelakoni ngono lek njenguk orang sakit. Belum, ora ro. Berarti turun ngaji. Di sini kitab ini sudah kita khatamkan Ustaz ya. Sudah kita khatamkan, tapi mbok sing teko mek didik soalnya. Pas ketika ngaji ini mungkin pas lali, pas lupa. Ini kitab Sahih Adabil Islamiyah. Di Al-Falah Gadang kebetulan Ahad yang keempat masih bab ini Mas ya. Masih bab ini Mas ya. Menjenguk orang sakit dan bagaimana caranya. Termasuk kemarin sudah selesai, berarti kemudian masuk ke bagaimana adabnya kalau menjenguk orang yang sedang sakaratul maut. Berarti Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit itu sunnatullah, termasuk para nabi juga sakit. Dan kalau kita mendapatkan sakit ataupun musibah, kalau kita legowo ikhlas,
kita itu dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Dan termasuk umpamanya begini, jenengan itu biasa sholat tahajud, rutin tahajud. Dengan izin Allah kemudian jenengan sakit selama 1 minggu, sehingga selama 1 minggu itu jenengan tidak bisa tahajud, jenengan tetap dicatat sebagai orang yang melakukan sholat tahajud. Itu namanya ajrul amal, bukan ajrul niat. Beda ya, ada ajrul niat dan ada ajrul amal. Kalau ajrul amal itu ya tetap jenengan mendapatkan pahala full jenengan sholat tahajud, dengan catatan memang jenengan terbiasa istiqomah melakukan itu. Nah itu fadilahnya. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit itu, di antara etika yang paling pertama dan yang kedua itu di sini, ayyamurahu al-aidu bisabri wa tahammuli. Kalau jenengan menjenguk orang sakit itu, supaya jenengan itu mengajak dia itu supaya sabar, supaya tabah, karena itu merupakan pembersihan Allah daripada dosa-dosa. Insya Allah kalau nanti meninggalnya dalam posisi husnudzon, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Saya tambah lagi hadisnya di sini. Saya singkat-singkat ya hadis itu. Ya, wis. Dan mohon maaf belum sempat untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena saya yakin orang-orang Muhammadiyah Aisyah di sini itu sudah bisa biasa baca Arab itu sudah biasa. Insya Allah. Al-Quran ini ya bahasa Arab kok, hadisnya bahasa Arab kok. Berarti kita perlu untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu 3/4-nya agama itu bahasa Arab. Kalau orang bisa bahasa Arab bagus, nahwu sorofnya bagus, seperti 3/4-nya agama sudah bisa dikuasai, insya Allah. Tinggal 1/4-nya untuk menguasai yang lain-lain. Jangan seperti di Indramayu itu, orang ngerti bahasa Arab tapi nafsirkan Al-Quran kayak yo-yo. Al-Mujadalah ayat 11 kok digawe sop sholat, itu kan ya lucu ya. Makanya kemarin debatnya kayak begitu. Apa kata Rasulullah di sini? Ma yusibu al muslima, tidak menimpa kepada orang muslim, min nasobin wala wasobin, dari nasab wa wasob. Wasob itu, nasab sama wasob itu sesuatu yang menyusahkan, kepayahan, kecapean, kesulitan, kesengsaraan. Wala hammin wala husnin, tidak juga susah, gundah gulana, wala adan wala ghammin. Ini masuk ya susah, ya gundah gulana, musibah, gak penak itu, sampai hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menancap kemana? Ke orang muslim tadi itu. Maka di sini kalimatnya illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah itu akan menghapuskan dengan musibah, kesedihan, kegundah-gulanan, kesengsaraan, kemelaratan, sampai duri yang menancap itu, Allah itu menghapus dia, dengan dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan sabar, legowo. Clear ya? Gak oleh kakean grudel, ora oleh kakean Rasulullah. Karena itu insya Allah dengan izin Allah dosa-dosa kita pada dasarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi di sini, ma min syai'in yusibu al mu'mina hatta syaukah yusibu. Hatta saukah, saukah itu duri ya. Sama seperti yang di atas tadi itu loh. Ini malah lebih jelas lagi. Illa kataballahu lahu biha hasanatan au khutat anhu biha khati'atan. Kalau kita dikasih sakit jebret, dikasih musibah jebret, ya dah? Kita dikasih ujian jebret, kita itu kemudian legowo, maka Allah akan memberikan dia kebaikan sekaligus dihapus dosa-dosanya. Derajatnya diangkat oleh Allah. Baik, semakin banyak ujian, berarti semakin banyak dosa yang diangkat. Kalau begitu jenengan kepingin diuji terus oleh Allah apa enggak?
Semakin banyak ujian, derajatnya semakin diangkat sama Allah. Berarti begitu kepingin diuji terus sama Allah. Lanjut dengan ini ya lucu tuh jaringan. Diuji sama Allah kok gak mau gitu. Katanya tadi kepingin masuk surga. Oh tapi tidak nantang. Oh ya wis bener gak nantang. Nah, nantang. Kalau dikasih ujian ya alhamdulillah, ya toh? Gak dikasih. Ngomong saiki iki jadi pinter-pinter aja. Pinter-pinter. Iso ngolak-malik kata itu iso ya. Ngolak-malik kata wis. Makanya tadi saya bilang mulai kate mati iku leren lara dhisik apa ndak? Apa langsung mati? Hah? Pas sujud mati. Sujud nang sopo gitu. Nah, karena memang semuanya itu kan ranahnya hati toh. Ada orang yang sujud ketoke ngono sujud, tapi sebenarnya dia kafir kan banyak. Iya, karena memang nuwun sewu, biasanya orang itu HP ini ku HP Xiaomi, tapi casingnya iPhone. Apa ngerti maksudnya, paham? Ya, casingnya sujud, tapi hati ini tidak karu-karu. Itu dikatakan oleh Allah. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Dan di antara manusia itu ada yang mengherankan engkau Muhammad. Ucapannya di dunia itu mengherankan engkau wahai Muhammad. Tuh enak muanis. Tapi wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisam. Tapi Allah bersaksi bahwa di dalam hatinya dia itulah orang yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge apa, Pak? Casing itu sing apik. Pak aku sujud mati, delok dhisik mang sujudnya sujud apa? Niate nyapa? Hati-hati ya lahir batin ini, lahir batin. Clear? Lanjut nomor 3. Wujub husni dzani bil mu'minin fa kaifa bil anbiya'i wal mursalin. Kewajiban untuk husnudzan kepada orang-orang mukmin, maka bagaimana dengan para nabi dan rasul? Tadi itu kan ada sahabatnya Nabi Ayub yang bilang kepada sahabat yang satunya, dia itu berprasangka bahwa yang namanya Nabi Ayub itu, bahwa Nabi Ayub itu sakit gara-gara dosa yang dilakukan. Benar ya? Ini bunyinya kan tadi kan? Ta'lamu wallahi laqad aznaba ayyubu dzamban ma aznabahu ahadun minal alamin. Temennya itu ngomong Nabi Ayub itu sakit sampai 18 tahun karena dia itu punya dosa yang tidak dilakukan oleh orang di dunia ini. Pak, Ibu, gini loh. Orang yang sakit itu belum tentu sakitnya itu gara-gara dosa yang dia lakukan. Itu harus kita garis bawah. Engko jenengan ngomong ini, wong iki loro pirang-pirang tahun gak waras-waras, iki dosa apa? Dosa apa? Jenengan pahami. Nabi Ayub 18 tahun, 18 tahun sakit. Jenengan mengatakan bahwa Nabi Ayub itu berdosa. Ayo, siapa sing wani ngomong Nabi Ayub berdosa? Jadi tidak semua sakit yang dialami oleh orang ini karena faktor dosa yang dia lakukan. Bisa jadi sakit itu memang merupakan cintanya Allah kepada orang itu. Ada dalilnya enggak? Saya mengatakan begitu, ada. Allah mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yusib lahu. Nah ini jangan kewalik dengan hadis yang satunya. Kalau di hadis yang satunya kan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini yang lain, hadis yang lain. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib lahu.
barang siapa yang Allah memang menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, yusib lahu, maka Allah akan kasih musibah pada dia. Jadi jangan berkata ngono-ngono ada orang sakit dadi kembangi amben. Dadi kembangi amben pirang-pirang tahun loro di situ. Jenengan maru ngomong iki dosane apa iki? Ndak boleh. Jangan. Mungkin dia itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya sama Allah dia dikasih sakit dan kemudian nanti meninggalnya itu dalam posisi husnul khotimah, bukan karena sakit. Loh Pak, apakah memang ada sakit karena faktor dosa? Ada juga. Tapi tidak semuanya begitu. Buktinya Nabi Ayub 18 tahun sakit. Tidak mungkin kita bisa mengatakan Nabi Ayub itu berarti berdosa, ngono ndak iso. Kok dong-dongin jenengan golek daun kelor. Di sebelah ambil daun kelor. Apa dikira orang yang nggak mati-mati itu mesti ngono kuwi? Jangan. Ya, mungkin sakit itu memang untuk membersihkan dia dan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya dia. Nah, makanya memang kita bisa melihat bahwa sakit itu nanti menjadi ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi bunyinya apa itu? Di sini loh penting ini. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Maka sungguh-sungguh kami ini telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya Allah, maka Allah itu akan paham. Maka Allah akan paham. Loh, Pak, apakah memang Gusti Allah tidak paham? Allah paham. Allah paham. Ini Allah meletakkan seperti ini loh supaya kita itu paham Allah itu seperti itu. Nanti kan akhirnya diketahui dah. Wong iki memang imane temenan apa abal-abal. Layak masuk surga apa enggak, kan begitu toh Pak? Jadi kan termasuk layak masuk surga enggak? Berarti kok diuji sama Allah ya? Ora wani. Ndak wani. Ya. Ya tadi itu lek dikai ujian sama Allah ya legowo tapi gak oleh nantang. Engko jenengan dong-dongi mari ngaji ini nantang. Oh iya ya. Musibah itu ternyata Allah cinta dan menggugurkan dosa. Ini ngono aku tak kepingin, gak usah ngono, ora usah. Gak usah. Wis. Maka di sini posisinya fal ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Iki imani tenanan apa imani abal-abal. Saya yakin jenengan imannya bukan abal-abal. Insyaallah. Buktinya jenengan mau datang ke sini untuk ngaji. Ya, kan enak di omah toh. Ngopi, rokokan, ambil caring. Tapi jenengan datang ke sini untuk ngaji. Lanjut, Pak. Maka tidak boleh kita suudzon sama orang yang sedang sakit itu, jangan. Kalau kita menjenguk orang yang sakit itu ya dongakno waras. Ini loh. Kalau jenengan itu datang ke orang sakit, ya doakan untuk sembuh. Jangan suudzon sama orang itu. Tetap kita bangun husnudzon. Ya, maka jenengan boleh membaca doa di sini. Man ada maridon lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a mirarin. Ini sunnah ya. Sunnah kalau jenengan menjenguk orang sakit, jenengan membaca doa ini 7 kali. Ini jenengan baca apa enggak? Jenengan baca doa ini. Doanya apa? As'alullaha al-azima rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Dibaca berapa? 7 kali. Boleh jenengan baca 7 kali. Atau membaca doa yang tadi itu, yang kita bahas yang tadi itu. Ini adibil ba'sa Rabban nas isfi wa anta syafi la shifa ila shifa uka shifaan la yughadiru saqaman. Atau boleh membaca doa ini sambil meletakkan tangan kita ke tempat yang sakit. Atau mungkin kita sakit kemudian tangan kita letakkan ke tempat yang sakit kita. Baca apa? Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca apa? 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7
kali sambil meletakkan ke tempat yang sakit. Lek. Ini bukan ngaji dukun, bukan, ini sunnah ini. Sunnah. Pak, kalau diludahi bagaimana, Pak? Loh, Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan Ali bin Abi Thalib sambil diludahi itu. Cus itu ya. Nah, apa itu sunnah apa khusus? Lah dianggap jenengan anggap sunnah, jenengan ngobati wong jenengan idoni terus. Ora tambah waras tambah karu-karuan. Tetap kita husnudzon sama Nabi yang memang dia dikasih sakit. Dan kita juga tetap husnudzon kepada orang yang sedang dikasih musibah sama Allah. Memang betul musibah itu ada 3 jenis. Musibah itu memang betul ada 3 jenis. Apa aja Bu, Bapak? Ujian, 2 peringatan, azab. Jenengan biasanya yang mana? Jenengan itu termasuk yang ditegur apa diazab? Kadangkala kita ngomongnya sok-sokan, aku diuji sama Allah loh. Lah ujian itu apa toh maksudnya itu loh. Kalau ada orang yang nggak pernah eling sama Allah, duablek, baru dikasih musibah, itu namanya ajab. Kalau ada orang itu ya sholat, ya maca Quran, tapi kadangkala itu namanya teguran, peringatan. Tapi kalau orang itu wapi tenanan, wis gak tahu maksiat, gak tahu apa, dikai musibah, itu namanya ujian. Ini jenengan mari ngerasani wong, begitu mari ngerasani wong baru dikampleng sama wong, ceplok kan. Itu termasuk apa itu? Teguran mari ngerasani wong, dong-dongi baru ditapuk habis wong. Masya Allah, mari mikir elek, begitu mari mikir elek, marun kebentuk sirai cetemwok, itu termasuk apa itu? Sing penak itu, mohon maaf, kan katanya kan begitu dapat musibah kan menghapuskan dosa ya. Sing penak jenengan mari gawe dosa langsung dielingne apa dijarne? Temenan lho Pak, jenengan ngomong ngono lho Pak. Sing penak iki mari gawe dosa langsung dielingne apa dijarne? Lah langsung dielingne ya spontan iku kok mau. Mari mikir elek kebentuk cedewok ngono. Mari ngomongi uang ditapuk uang jebret itu spontan berarti itu Pak. Nah ya. Masya Allah. Jadi husnudzon ya Pak. Monggo. Kita lanjut. Kita perlu untuk menghindari yang namanya suudzon. Iyyakum wadzanna fa inna dzanna aqdabul hadis. Wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabbaru wala tabaghadu. Takutlah kalian itu kepada dzon, suudzon. Fa inna dzan aqdabul hadis. Karena sesungguhnya prasangka itu aqdabul hadis. Pembicaraan yang paling dusta itu dzon. Riwayat Bukhari. Lah, jangan salah paham dengan ini. Engkau dikait-kaitkan dengan hadis yang sifatnya dzanni. Beda ya. Dzan itu di dalam Al-Quran itu juga mempunyai makna yakin. Makna yakin. Wa qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Itu di akhir-akhir juz yang kedua tentang masalah Talut dan Jalut itu. Gitu? Itu kan sebelumnya orang-orang sing mulai sejak awal itu wis ogah-ogahan itu. Mereka mengatakan qalu la taqata lana bijalu tawajuludi. La taqata lana al-yaum, kami ini tidak kuat pada hari ini, kami tidak akan kuat untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Maka di situ kemudian Allah melanjutkan kalimatnya wa qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dzon yang disebut di sini itu artinya yakin.
Jadi yang dimaksud oleh hadis ini bukan don yang dimaksud Al-Quran itu. Ya, mereka kan kemudian mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil, golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Dan ternyata benar. Jalut itu dikalahkan oleh Dawud. Sementara Dawud itu wangi cuwili, sementara Jalut itu gede. Fahazamuhu biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta. Itu loh, masya Allah. Ya, harus yakin. Lah berarti dzon yang di sini maksudnya apa? Ya prasangka itu, bukan konteksnya yang dimaksud oleh Al-Quran. Kalau hadis itu sifatnya dzon itu maksudnya gimana? Kan ada dhoniyut dilalah, ada qat'iyut dilalah, ada dhoniyul wurud. Ayo, hadis itu masuk yang mana? Hadis itu disebut oleh orang itu namanya dhon, tapi dhon yang bersifat yakin. Makanya kita tidak boleh menolak hadis hanya gara-gara ada kata-kata dhoniyul wurud. Dhoniyul wurud. Banyak orang yang menolak hadis hanya gara-gara dhon. Dengan menggunakan hadis ini kan, fa inal dhanna aqdabul hadis, maka sesungguhnya dzon prasangka itu sedusta-dustanya ucapan. Baik, kalau tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang empiris, kita tidak boleh untuk berprasangka. Makanya dilanjutkan oleh Rasulullah, wala tahassasu wala tajassasu. Apa tajasus, tahasus? Golek-goleki kesalahan orang tanpa ada bukti yang konkret. Tanpa ada bukti yang konkret. Tapi kalau memang ada bukti yang konkret, dia sesat, ya boleh kita mengatakan sesat. Boleh ya kita mengatakan Pondok Az-Zaitun itu sesat, seperti dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Dan ini sekarang sudah dipanggil dalam konteks tingkat penyidikan. Apalagi sudah ada 256 rekening ya, yang termasuk itu. Nah, saya kemarin ketemu dengan jamaah Masjid Sabili Salam. Itu saudaranya 2 orang yang ngajar di sana. Seperti itu ya debat ya masalah itu. Memang benar saya tanya, memang betul toh Pak, kalau zina itu bisa ditebus dengan 2 juta itu? Iya Pak. Terus begini apa? Betul Pak. Masya Allah. Liberalismenya yang tinggi. Jadi menafsirkan Al-Quran itu sampai nak udele dewi. Ya, jangan masukkan ke sana lah. Cari pondok-pondok yang memang betul-betul Al-Quran dan Sunnahnya kuat sesuai dengan tauhid yang kuat. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan suka nyari-nyari mengorek-ngorek aib orang. Apalagi itu tanpa ada bukti konkret. Dan kita justru malah orang mukmin itu disuruh untuk menutupi aib orang, bukan malah mengobrol aib orang. Kecuali kalau memang orang itu kesalahannya itu menyeluruh secara nasional, malah justru menyesatkan umat, boleh kita bicarakan supaya orang lain tidak tersesat di situ. Wala tahasadu, jangan saling hasud menghasut, jangan saling dengki mendengki. Wala tadabaru, ojo saling ungkur-ungkuran. Apa ungkur-ungkuran ya apa? Jangan saling ungkur-ungkuran. Ya ungkur-ungkuran ya ungkur-ungkuran. Ya. Wala tabaghadu, ojo saling muring-muringan, emosi-emosian, tukaran-tukaranan ojo. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wis wakeh. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Nanti kita pertemuan yang akan datang akan masuk ke kisah yang berikutnya insya Allah. Ada yang disampaikan? Ya, Nggih. sing gak nantang sampai gak nusul, caranya solusinya apa? Apa? Kita kalau ada musibah ya gak nantang, ya gak nusul.
Solusinya cari jalannya sing enak. Baik. Wes. Sik, tak guyoni dhisik. Jenengan lek ana dalang ngidek-ngidek wayangi jenengan muring-muring apa ndak? Jawab. Muring-muring apa ora? Iya, Pak. Loh kenapa kok muring-muring? Gak main Pak wayangi. Wong wayang-wayangi dhewe ide-ide ya karepe dhewe, wong tek-tek dhewe. Guyonan saya begitu. Apa maksudnya? Kita paham Allah itu Al-Malik. Al-Malik baik mim lam kapnya pendek atau lamnya panjang, Malikun. Kalau kita bicara tentang Al-Malik itu mesti ada 3 konsekuensi. Saya ambil 2 saja. Konsekuensi kalau Allah itu sebagai Al-Malik, maka semua segala sesuatu selain Allah itu miliknya Allah, dikuasai oleh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu ya. Konsekuensi yang berikutnya, kalau memang segala sesuatu itu miliknya Allah, sakarepe Gusti Allah kate ngapakno sing dimiliki. Kayak dalang iku mau. Lho Pak, apakah jenengan menyamakan Allah seperti dalang? Enggak, hanya memudahkan pemahaman saja. Kita ini nggone Allah, kita ini miliknya Allah, dikuasai oleh Allah. Ya sakarepe Allah kate nglakoni apapun kepada kita. Umpamane kita ini dikeplek-keplek nih Gusti Allah itu, ya memang itu haknya Allah mau ngeplek-ngeplekkan awake dhewe. Apa ngeplek-ngeplek nih? Jenengan mau tau dikeplek-keplek nih Gusti Allah kan? Mau ndak mau harus mau. Itu poin yang pertama yang harus kita pahami. Kalau memang Allah memberikan musibah kepada kita, harus kita pahami. Ya wong aku iki yo tak Gusti Allah. Gusti Allah kate nganu apa nang awake dhewe ya wis karepe Gusti Allah. Kalau kita punya semacam ini legowo kita, Pak. Ya dah? Contoh kita punya uang, duit itu hilang. Kalau kita paham bahwa uang itu miliknya Allah, legowo kita. Tapi kalau kita ngomong ikut duitku siji meneh. Padahal lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ini poin yang pertama, Pak. Makanya memang kita itu pentingnya mengenal Allah atau makrifat itu begitu. Fikih Asmaul Husna sudah dibahas di sini apa belum? Nanti lah ini katam kita bahas insya Allah fikih Asmaul Husna. Bu katam kapan berang tahun ini? Itu Pak, poin yang pertama itu. Poin pertama supaya kita nggak ngersulo, yakini bahwa kita itu miliknya Allah dan Allah itu berhak melakukan apapun kepada kita. Wis. Berarti sami'na. Yang kedua, yang harus kita pikirkan juga, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Gusti Allah tidak akan membebani makhluknya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan mungkin dolim. Yang ketiga, supaya kita tidak ngeresulo, pahami tentang hikmahnya. Hikmah. Musibah itu pasti yang terbaik kok sebenarnya. Allah tidak akan pernah keliru untuk mentakdirkan sesuatu. Jenengan mau dikasih musibah, berarti itu yang terbaik untuk jenengan. Hikmahnya diantaranya tadi itu. Oh mungkin Gusti Allah kate ngangkat derajatku, mungkin Gusti Allah itu kate ngresiki dosa-dosaku, kan gitu ya. Kalau kita punya mindset 3 ini legowo Pak, enjoy. Guyu. Loro ya senyum, dirasakne, dilakoni, sabar, legowo. Ini kalau kita punya 3 posisi semacam ini. Kata Allah apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu enggak suka itu malah justru yang terbaik. 3 ini solusinya, Pak. Insya Allah kita enggak akan gerundel. Ini sudah kita latihan untuk praktek yang 3 ini sudah kita latihan. Kalau umpamanya kita 3 ini dari kita paham angel untuk enggak gerundel iki angel. Senengane kok suudon tok nang Gusti Allah. Akhirnya tidak akan pernah bersyukur. Jenengan dikai irung pesek itu piye? Bersyukur apa ndak irungnya pesek? Tenanan.
Dong-dongi operasi, maru dimancung nih. Jenengan dikai alis seperti ini bersyukur ndak? Engko dong-dongi dicukur, maru digambari meneh. Astagfirullah. Apalagi ditato, masya Allah. Maka nanti pada zamannya Nabi itu kan ada an-namisatu, wanita-wanita yang mengikir giginya. Ada al-wasilatu, wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Ya entah jenisnya sopa atau apa. Ya rambutnya ku sakjane ya ngono kuwi. Gak percaya diri tetap disambung maru ketok. Makanya Nabi akan nanti mengatakan nanti di akhir zaman akan ada wanita-wanita yang kepalanya seperti punuknya unta. Disewambung entah nyambungi pakai apa sehingga ketoke mlenduk ngono. Mari ketoke malah ketok ayu ngono malian, padahal ya ora ayu. Al-wasilah nyambung rambut. Kira-kira lek alis iku dikei sing ngopo iki, Bang? Sampai iku termasuk al-wasilah atau bukan? Saya mengatakan termasuk. Wong wis idem sing ngene-ngene iki apik lapo disewambung sampai dawa ketip-ketip angel ngene. Cek balik, Pak, cek balik. Lah nyapo model gitu. Islam ndak. Apalagi al-wasimatu. Al-wasimah itu wanita-wanita yang mentato. Pada zaman Nabi itu yang paling banyak mentato itu adalah wanita. Kalau zaman sekarang yang ditato apanya? Alisnya. Alisnya ditato. Masya Allah. Piye modelnya wong-wong. Kok gak bersyukur? Itu namanya taghyirul khalqi, merubah penciptaan Allah. Yes, itu diantaranya macam-macam. Nanti insya Allah akan ketemu tentang masalah itu. Itu gimana? Solusinya 3 itu, Pak. Yes, di amal nih insya Allah. Gak gampang gitu. Senyum saja lah. Ngapain toh? Urip ngene kok dikai susah nyapa. Enjoy saja. La khaufun alaihim walahum yahzanun. La tahzan innallaha ma'ana. Wis dilakoni wae nyapa. Duwe utang ya alhamdulillah. Dilakoni, utang iku aja dipikir, disaur. Lara iku aja dipikir, diobati. Sambil ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, gitu aja loh. Gitu aja kok repot. Ada yang lain? Ibu, ada Bu? Alhamdulillah, berarti 100% paham. Nggih Pak, monggo. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Yai tadi. Tadi kiat-kiat untuk supaya kita bisa menerima dengan ridho ketika sakit. Tadi sudah disampaikan harus begitu. Saya kira selain itu memang harus memperbanyak ilmu, Ustaz. Karena kalau sakitnya itu biasa-biasa mungkin bisa dengan sabar, mungkin bisa tenang gitu. Tapi kalau sudah agak parah gitu mulai bingung. Sakit ngomong dituruti. Ya betul. Yang tidak sesuai. Nah itu. Ya betul, ini juga pengalaman. Iya. Dengan pengalaman itu akhirnya kita tahu bahwa ini yang memang sakit, yang ini tidak. Nah ini kadang-kadang ini yang terjadi ya di masyarakat. Untuk itu saya kira bukan tidak sederhana itu untuk sekedar kita harus bersabar, harus banyak Ilmu. untuk bisa menerima itu. Yang kedua, Ustaz, tadi di situ dituliskan untuk ketika sakit itu harus dengan memegang dan baca basmalah bismillah 3 kali dan seterusnya itu. Mohon nanti kalau sini lagi Ustaz bawa fotokopinya Ustaz. Semua yang hadir ini yang tadi itu sudah nggak ada yang ingat. Oh gitu. Karena itu tidak biasanya dilakukan. Oke. Mohon nanti apa jaringan kirim ke saya nanti saya pertanyakan tidak apa-apa. Oke, insyaallah. Tapi ada penjelasannya Ustaz ya sama artinya. Ini PR ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bentar.
Betul. Oke. Jadi itu tadi tambahan, memang betul memang harus ada tambahan ilmunya. Terutama ilmu tentang tauhid. Karena kebanyakan di masyarakat kita itu sakit, akhirnya karena tidak ada ilmu tauhidnya, akhirnya perginya ke dukun, ke paranormal, dikongkon buat emas ya gelem ae, emas dibuat padahal dibuat duduk emas itu. Dikongkon tuku wedhus ya gelem ae. Jadi ini dipindah noneng wedhus. Hati-hati. Ilmu tauhid tetap penting. Dan tadi yang saya sampaikan 3 solusi itu pun juga termasuk tauhid juga. Dan untuk yang kedua, ya mudah-mudahan dengan izin Allah ada sempat untuk memberikan kopian tentang ini, tentang meletakkan tangan kepada tempat yang sakit dan membaca doa ini mudah-mudahan nanti ada. Tapi sebenarnya di kitab Hisnul Muslim juga sudah ada. Kitab Hisnul Muslim itu ada yang sudah berbahasa Indonesia. Saya dulu sempat mendownload di Play Store itu Hisnul Muslim. Di situ ada 2, ada Hisnul Muslim yang bahasa Arab tok sama Hisnul Muslim yang sudah diterjemahkan. Coba jangan buka, nanti kalau nggak ketemu baru nanti saya kopikan nanti insya Allah. Cukup? Baik, dan mohon maaf tadi saya datangnya terlambat karena memang ya bukan menyalahkan waktu subuh, enggak. Izin Allah, dengan izin Allah waktu subuh kan mundur, sehingga ngisi kajiannya pun juga akhirnya mundur. Apalagi yang ngimami rodok dowo-dowo. Tapi tidak apa-apa, kemudian kita berjalan ke sini cukup waktu. Mudah-mudahan bermanfaat, gitu. Dan mohon maaf, dan andai kata ada kata-kata atau dalil yang salah, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya.